Halo sobat-sobat educator hebat yang ada di seluruh Indonesia, kembali lagi bersama YouTube channel Dini Siti Anggraini. Dan pada kesempatan hari ini saya akan sedikit sharing mengenai bagaimana cara membuat dan mengelola akun Google Meet yang free. Di masa pandemi COVID-19 belakangan ini banyak sekali hal yang terimbas, khususnya di negara kita. Banyak hal yang mungkin tidak usual untuk dilakukan tetapi harus dilakukan, seperti misalnya working from home dan learning from home. Dan untuk bisa melakukan hal itu, bisa terkoneksi satu dengan yang lain, maka video conference adalah salah satu alternatif yang bisa dilakukan. Banyak sekali perusahaan seperti contohnya Webex atau Zoom atau Teams yang menyediakan fasilitas untuk bisa melakukan video conference, dan salah satunya yang paling powerful saat ini dan banyak digunakan selain yang saya sebutkan tadi adalah Google Meet. Google Meet adalah salah satu produk yang di-launching oleh Google. Dan good news-nya adalah Google Meet juga menyediakan fasilitas gratis di masa pandemi, di mana kita bisa melakukan video conference dengan 100 partisipan dan unlimited time. Keren banget kan? Oke, so kalau misalnya pengen tahu lebih detail mengenai hal ini, karena untuk Google Meet ini terus terang aja saya suka karena penggunaannya user friendly banget atau gampang banget deh digunain. Nah, seperti apa? Simak aja ya. Oke sobat-sobat, kita mulai ya. Seperti biasa, kita langsung aja masuk ke browser. Oke, nah sobat-sobat, di sini sebetulnya kita hanya perlu untuk mengetik meet.google.com. Sekali lagi, kita mengetik meet.google.com. Oke, lalu kita enter. Nah, di sini sobat-sobat, kalau misalnya kita ingin membuat video meeting, kita langsung saja mengklik tanda plus di sini. Nah, ini sudah masuk ke kalender. Nah, kita akan buat satu meeting, misalnya rapat koordinasi MGMP Biologi Jabar. Oke, lalu di sini kita tentukan untuk tanggal 12 Mei 2020, tapi kita ganti jadwalnya menjadi pukul 1.30 sampai pukul 2.30 ya. Oke, dan time zone-nya di sini sudah sesuai Western Indonesia Time ya. Di sini waktu Jakarta atau GMT plus 7. Oke, kita oke saja. Nah, oke, dan sekarang setelah selesai, kita lihat add location-nya di mana, misalnya di Bandung. Notifikasinya misalnya dicatat di sini 30 menit, ya. Oke. Dan untuk descriptions-nya, kita bisa masukkan misalnya dari judul rapat, ditambah dengan waktu dan apa yang harus dipersiapkan oleh partisipan ya. Tapi misalnya cukup rapat koordinasi MGMP Biologi Jabar yang akan dilaksanakan tanggal 12 Mei 2020 pukul 13.30 sampai dengan 14.30. Misalnya seperti itu. Lalu di sini ada guest permission. Oke, di sini yang diklik adalah invite others dan see guest list ya. Lalu di sini kita juga bisa untuk mengundang rekan kita, misalnya
ada beberapa orang di sini kita bisa tambahkan. Baik, ini kira-kira seperti itu ya. Dan kita save. Would you like to send invitation email to Google Calendar Guest? Nah, di sini kita klik send. Nah, sobat-sobat, di sini kita sudah punya kalender dan kalendernya seperti ini yang berisi kira-kira untuk event-event apa saja yang sudah kita buat, misalnya seperti itu. Nah, ini adalah event yang tadi kita buat, lalu kita akan klik. Nah, baik. Oke, kira-kira seperti ini. Jadi, kalau diklik nanti ada informasi yang lebih jelas. Di sini mengenai judul dari acaranya apa, waktu dan tanggal pelaksanaannya, daerahnya di mana, guest yang sudah kita kirimkan. Dan di sini juga ada deskripsi dan hal-hal lain yang penting. Lalu kemudian, kalau misalnya kita tidak mengundang lewat Gmail secara langsung tadi, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kita cukup mengcopy saja di sini. Di sini adalah copy meeting link dari Meet Google ini. Kita copy, klik yang ini, copy conference link to clipboard. Dan kita bisa share untuk meeting link kita ini ya. Oke sobat, nah kita masuk ke meeting room-nya, kita klik saja. Maka akan keluar tampilan seperti ini, dan kita join now. Nah kira-kira Bapak dan Ibu ini tampilan dari Google Meet. Baik, kita masih menunggu audience atau partisipan yang kita undang. Nah, tapi sebelum nanti ada Bapak dan Ibu mungkin yang berkenan untuk hadir, kita akan melihat di sini fitur yang disediakan oleh Google Meet itu seperti apa ya. Yang pertama adalah di sini adalah kolom chat. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa chat, sending message to everyone, misalnya halo selamat siang, kira-kira seperti itu. Setelah fitur chat di sini kita juga bisa melihat berapa orang yang sudah bergabung bersama kita. Dan di sini juga Bapak dan Ibu bisa melihat ada 3 titik untuk change layout, full screen, lalu untuk setting juga bisa di sini. Kita akan lihat di setting ada apa saja. Nah, ini untuk setting audio, video, and generalnya seperti apa. Sudah bisa berfungsi dengan baik. Lalu kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin presentasi PowerPoint atau apa, Bapak dan Ibu bisa klik present. Dan Bapak dan Ibu di sini sebentar kita bagikan misalnya untuk yang full screen di sini admit. Nah, ini ada teman saya yang masuk, Bapak dan Ibu, ada namanya Butin Mulyawati. Selamat. Halo Ibu. Halo Bu Dini. Suaranya belum terdengar, Butin. Ya. Kita akan mencoba untuk bagaimana cara memunculkan presentasi yang akan kita tampilkan kepada audience atau peserta kita. Misalnya kita pilih your entire screen, lalu ada a window, lalu ada a Chrome tab. Dan di sini kita cuman klik saja, lalu bagikan. Nah, di sini you are presenting your screen di sini.
otomatis dan ini full. Jadi Butin Mulyawati di sana bisa melihat kita sedang present something gitu ya. Dan kalau misalnya ini karena full screen, kita bisa misalnya membuka PowerPoint atau kita bisa membuka Google Slide ya, atau tampilan-tampilan lain misalnya seperti itu. Oke. Ini sedang processing Butin. Nah, kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu, ini adalah layar kosong ya, dan karena saya sudah terkoneksi dengan Camtasia, maka ini automatically ketika saya membuka PowerPoint itu akan melihat Camtasia seperti itu, dan ini yang akan terlihat oleh audiens kita atau partisipan kita ya, seperti itu. Baik. Dan di sini, ketika kita sudah selesai, kita tinggal klik hentikan berbagi. Oke. Nah, setelah selesai, kita bisa end show di sini. Ya. Oke, baik. Ini kira-kira yang kita bisa share mengenai Google Meet. Luar biasa, ternyata Google Meet ini sangat bermanfaat sekali. Cukup mudah untuk dipergunakan, dan juga Google Meet ini free untuk account-nya itu memfasilitasi 100 partisipan dan unlimited time. Jadi untuk Bapak dan Ibu, sobat-sobat educator hebat yang memang memiliki siswa di sekolahnya untuk 2 atau 3 kelas itu masih bisa difasilitasi oleh Google Meet ya. Oke, semuanya terima kasih banyak. Baik, sahabat-sahabat educator hebat yang ada di Indonesia, terima kasih banyak sudah berkenan untuk meluangkan waktu mengikuti tutorial cara membuat akun Google Meet ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Dan apabila dirasakan ada manfaatnya video ini, mohon berkenan untuk like dan subscribe ya. Lalu kemudian kita berharap mudah-mudahan pandemi COVID-19 bisa segera berlalu dari bumi Indonesia. Oke, semuanya, sampai ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Dadah!